Jumpa lagi bersama saya di DGS Official. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang baptis selam tidak mutlak untuk pembaptisan. Ya, baptisan selam tidak mutlak untuk pembaptisan. Saya membahas ini karena banyak orang yang mengatakan bahwa seseorang itu harus dibaptis selam baru benar atau baru sungguh-sungguh dibaptis. Nah, seperti kita ketahui bahwa makna pembaptisan sangat penting sehingga meninggalkan materai rohani yang tak terhapuskan. Maka Gereja Katolik mengajarkan bahwa hanya ada satu kali pembaptisan. Nah, Kristus sendiri mengajarkan saat ia berkata kepada Rasul Petrus yang memohon kepada Yesus untuk mempermandikan dirinya, berkata, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi." Dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 9-10. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Gereja Katolik mengakui hanya satu pembaptisan yang mengukirkan materai rohani yang tak terhapuskan dan tak dapat dihilangkan atau tak dapat diulangi. Satu baptisan ini mempersatukan kita, terutama umat Katolik, dengan para pengikut Kristus dari gereja lain. Sebab mereka itu yang beriman akan Kristus dan dibaptis dengan sah, yaitu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, berada dalam suatu persekutuan dengan gereja. Sesungguhnya tidak secara sempurna. Ya. Selanjutnya, bagaimana dengan mereka yang menginginkan pembaptisan namun sebelum menerima baptisan mereka sudah meninggal, atau para martir yang belum sempat dibaptis? Untuk hal ini, Gereja Katolik mengajarkan bahwa selain pembaptisan oleh air, dikenal juga pembaptisan darah, yaitu mereka yang menyerahkan nyawanya sebagai martir untuk membela iman mereka, dan juga baptis rindu, seperti pada para katekumen yang wafat sebelum menerima pembaptisan. Mereka diselamatkan oleh kerinduan mereka akan baptisan, oleh penyesalan atas dosa-dosanya dan cinta kasih mereka. Juga semua orang yang tidak mengenal Injil Kristus dan gerejanya, tetapi mencari kebenaran dan melakukan kehendak yang sesuai dengan pemahamannya akan hal itu, dapat diselamatkan, sebab orang-orang semacam itu dapat menginginkan pembaptisan seandainya mereka sadar bahwa baptisan diperlukan untuk mencapai keselamatan. Hal ini dimungkinkan karena Kristus telah wafat bagi semua orang, dan Roh Kudus membuka kemungkinan bagi semua orang untuk bergabung dengan cara yang diketahui oleh Allah dengan misteri Paskah itu. Nah, jadi ada 4 macam baptisan yang ada dalam Gereja Katolik. Pertama adalah baptisan bayi, yaitu baptisan yang diterima oleh seseorang yang masih bayi. Kedua, baptisan dewasa, yaitu baptisan yang diterima saat orang sudah dewasa. Ketiga adalah baptisan rindu, yaitu saat seseorang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja, menjalani masa katekumenat, namun sebelum dibaptis ia sudah meninggal, maka ia sudah menerima baptisan rindu. Keempat adalah baptisan darah, yaitu saat seseorang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja, menjalani masa katekumenat, namun sebelum dibaptis ia sudah meninggal karena membela imannya. Ada orang yang mengatakan bahwa baptis harus diselam supaya diselamatkan, seperti Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Namun, jika tidak dibaptis selam, menurut mereka, maka pembaptisan itu tidak sah. Nah, sebenarnya apa yang esensial dari baptisan? Dalam Efesus 5 ayat 26 dikatakan, ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Kita melihat di sana bahwa pembasuhan tubuh adalah sesuatu yang esensial pada pembaptisan. Jadi pembaptisan dikatakan sebagai yang menyucikan dengan memandikan.
Bahwa pembasuhannya dilakukan dengan cara ini atau itu adalah suatu yang tidak utama. Juga demi alasan praktis, entah karena banyaknya jumlah orang yang dibaptis atau jika persediaan air terbatas, atau karena keterbatasan dari imam yang membaptis yang tidak dapat mengangkat katekumen dari dalam air atau kelemahan dari katekumen yang kehidupannya atau kesehatannya dapat terancam dengan pembaptisan selam, maka kita harus menyimpulkan bahwa baptisan selam tidak mutlak untuk pembaptisan. Nah, akan sulit jika kita mensyaratkan bahwa pembaptisan harus dilakukan persis sama seperti baptisan Yesus. Sebab jika demikian, maka baptisan harus dilakukan di Sungai Yordan di tanah Israel. Tetapi apakah itu esensial? Sama sekali tidak. Itulah dasar pertimbangan mengapa Gereja Katolik tidak menggunakan atau mengharuskan pembaptisan selam, tetapi mengizinkan baptisan celup atau dituang di kepala. Maka Gereja Katolik mensyaratkan keabsahan pembaptisan jika terdapat dua hal yang memenuhi syarat. Pertama, materia, yaitu air jernih. Yang kedua adalah forma, yaitu ritus pembaptisan yang memakai formula Trinitarian, yaitu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian baptisan selam tidak mutlak, juga tidak dilarang dalam Gereja Katolik. Sehingga di berbagai tempat ada juga yang membaptis secara selam. Oleh sebab itu, mau baptisan selam atau baptisan dituangkan di kepala atau menyelam sekalipun, yang terpenting adalah esensinya yang penting. Seperti dikatakan tadi, bahwa yang penting adalah ada dua hal syarat baptisan itu sah. Pertama adalah pakai air jernih atau pakai air. Yang kedua dibaptis dengan formula Trinitarian atau Allah Tritunggal. Demikianlah pembahasan kita tentang baptisan. Salam sejahtera untuk kita semua.